Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya terus terang baru datang dari Surabaya dan agak flu atau masuk angin, tapi karena saya sendiri juga ingin mendapatkan pahala, saya paksakan untuk datang. Mudah-mudahan jadi obat. Orang ngaji itu kalau dalam hadis Nabi lebih baik atau lebih banyak pahalanya dari 1000 rakaat sholat sunat. Padahal saya kira sekian banyak orang ini belum ada yang mampu sholat sunat 1000 rakaat, termasuk saya sendiri. Tetapi dengan mengaji satu fasal saja itu sudah lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunat. Apalagi saya dengar sambil membaca sholawat Nabi. Orang kalau membaca sholawat Nabi seumur sekali saja, itu oleh Nabi dikatakan diberi garansi tiket masuk surga. Amin. Karena ada hadis Nabi, wa man kanat lahu syafaati wajabat lahul jannah. Siapa saja yang mendapatkan syafaatku, yaitu orang-orang yang tentu saja membaca sholawat Nabi, maka wajib bagi dia surga. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti apapun, kalau orang itu istiqomah membaca sholawat, pasti suatu ketika akan menemukan cahaya atau nur, paling tidak Nur Iskandar lah. Cahaya dari Tuhan yang memberikan inspirasi, mampu memecahkan persoalan. Itu sering sudah saya alami. Saya itu diam-diam tanpa diucapkan, saya selalu baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu saya lakukan ketika sejak sebelum jadi mahasiswa. Ketika jadi mahasiswa itu saya sudah mendapatkan keanehan. Keanehan itu begini, ini nyata dan disaksikan oleh teman-teman saya sekelas setidaknya. Saya itu karena dari pondok pesantren, kuliahnya di IAIN, saya merasa tidak perlu giat belajar karena yang diajarkan sudah saya pelajari. Nah, suatu ketika besok pagi ujian, malam itu saya masih naik bis dari Jawa Timur ke Jogja. Pagi saya tidur dulu karena ujiannya jam 11 atau jam 10. Bangun tidur saya mau belajar itu sulit karena tidak punya catatan. Saya tidak pernah nyatat sama sekali. Tapi saya punya kitab yang bidangnya bidang itu, bidang tafsir. Udah saya baca ini saja lah. Setelah itu saya ujian. Ternyata yang keluar itu sama sekali tidak ada yang dari kuliah, tapi justru dari kitab yang saya baca itu. Akhirnya nilai saya itu A, B0, C0, D itu hanya berapa orang. Saya juga kagum. Kemudian ketika S2, saya tidak begitu pandai bahasa Inggris ini. Saya hanya mengandalkan kalau ujian, saya pokoknya baca sholawat, baca bismillah 1000 kali, sholawat 1000 kali. Sampai sekarang kalau ada orang minta doa, sudah baca itu saja. Tapi sebelumnya harus punya proses belajar. Kalau mau ujian kok belajar, ya gemerungsung bahasa Jawanya. Jadi sulit untuk bisa belajar karena sudah terdesak waktu. Nah, suatu ketika teman-teman saya S3 itu pada diskusi kelompok lah. Saya tidur saja. Begitu teman saya tidur, saya bangun. Cuman baca salawat, baca bismillah. Paginya yang ngajar Profesor Dr. Muktiali. Saya itu juga begitu. Dapat A sendirian. Padahal nggak bisa bahasa Inggris saya itu. Paling bisanya cuman I love you. Jadi saya yakin betul bahwa sholawat itu memang memberikan, di dunia saja sudah diberi pertolongan. Apalagi kalau hanya soal tidak punya duit,
Ya minimal itu kalau nggak punya duit baca sholawat itu jiwanya tenang. Ini pengantar mengenai sholawat karena saya memang senang baca sholawat. Kalau santri saya itu setiap habis sholat mesti saya minta baca sholawat Wahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu sudah terbiasa. Lalu saya ajak baca sholawat macam-macam. Ada sholawat haji, ada sholawat qadil hajat, ada sholawat tunjina, supaya santri saya itu entah kapan waktunya besok bisa haji semua. Karena saya itu juga bisa haji karena sholawat. Dari segi uang saya tidak punya, tapi sholawat saya punya. Dan saya yakin bahwa Tuhan lebih murah daripada orang. Kalau saya utang kepada orang 10 juta saja, mungkin yang diutangi abot alot. Tapi kalau kepada Tuhan, saya pertama kali punya mobil itu hanya modal sholawat. Dengan sholawat itu, karena begini, ada orang dosen di Universitas Negeri Jenderal Sudirman, itu dipesan ibunya, mobil kamu boleh dijual, tapi yang beli harus Kiai Nur, dan diutang 1 tahun tanpa bunga. Kalau bunga itu haram. Saya karena tempo 1 tahun meskipun nggak punya uang, ini saya bismillah, iya. Bagaimana caranya dapat uang? Sholawat saja. Bulan ke-10 kan tinggal 2 bulan. Saya sudah mulai ngeluh. Ngeluh itu pusing. Dari mana uang ini nanti? Tuhan kan maha kaya. Saya terus baca sholawat. Dan saya kalau berdoa nggak pernah bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja supaya jelas. Ya Allah, saya butuh mobil, tolong diberi uang, gitu saja. Daripada liuk-liuk malah Tuhan nanti malah ini bacanya keliru lagi. Ternyata betul. Saya tiba-tiba secara tidak terduga diundang Raja Brunei Darussalam untuk ceramah Maulid Nabi selama 1 minggu. Ceramah di Brunei 1 minggu itu, di sana itu ada uang 1 lembar $1.000, tapi dolar Brunei. Hanya berapa lembar itu dapatnya. Dan ceramah di sana itu paling setengah jam, nggak ada 2 jam, setengah jam. Setengah jam. Dan mesti makan enak. Itu di Brunei. Di tempat saya juga nggak begitu, nggak ada makan segala. Tapi ini Brunei. Itu sampai sekarang Brunei itu begitu, kalau mulutan, habis mulutan itu semua makan. Biasanya gulai sama mie mihun senengannya. Setelah itu saya pulang. Saya pulang itu sudah, ya namanya orang pegang duit banyak kan. Ini saya tukar di airport karena saya keburu ingin bayar utang. Saya tukar. Waktu itu belum ada 50 ribuan, 20 ribuan. 1 tas itu penuh. Saya pulang, panggil itu yang jual mobil, panggil. Saya bayar itu ternyata masih ada sisanya. Kira-kira 1/4 lah. Jadi saya ceramah seminggu, itu ukurannya di sana itu bisa dapat mobil carry 1. Mobil carry itu sekarang berapa? Kira-kira 70 ya, 70 juta. Itu 1 minggu. Itu kalau di Indonesia setahun belum bisa beli mobil ini. Tapi yang paling penting itulah berkahnya sholawat. Baiklah, dalam kesempatan ini saya diminta menguraikan tentang kiat-kiat sabar. Sabar itu bahasa Arab pakai sob, bukan pakai sin. Sobrun. Di dalam Al-Quran itu ada ayat mengenai sabar itu mungkin 70 atau 90. Itu saking pentingnya sabar ini. Sebab kalau nggak sabar terjadi kehancuran. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Karena itu menurut saya tidak ada kenikmatan dalam kehidupan ini kecuali dibimbing oleh agama. Menurut saya begitu. Paling enak hidup itu dibimbing oleh agama. Sehingga seperti ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang itu jiwanya akan tenang kalau memang mampu mengembalikan semua persoalan itu kepada agama. Sebaliknya tumbuh kenikmatan dan kesenangan kalau kita kembali kepada agama. Nah, sabar itu termasuk ajaran agama. Saya baca dalam kitabnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, itu bagian dari martabat di dalam melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Itu salah satu tingkatannya adalah sabar. Karena itu sabar itu dikatakan nisful iman. Separuh dari iman itu adalah sabar, dan separuh dari iman yang lain adalah syukur. Nah, sabrun itu menurut bahasa artinya menahan. Menahan itu bahasa Arabnya al-man'u wal habsu. Karena itu orang kalau diminta sabar itu artinya menahan. Sabarlah, sabar. Jangan marah, itu artinya menahan. Dan sabar itu berat. Ada makalah bahasa Arab berbunyi begini, as-sabru sibrun lakin ta'muhu khulun. Sabar itu pahit, pahit, tapi rasanya manis. Karena itu orang kalau sabar, istiqomah di dalam sabar, itu nanti pasti akan mendapatkan kemenangan. Dan Allah telah berjanji di dalam sebuah ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan dipenuhi pahalanya tanpa hitungan, saking banyaknya. Tapi sabar itu ya tadi itu pahit. Dan kalau kita lolos, mampu melewati sabar, maka Tuhan memberikan pahala tanpa hitungan. Atau kalau istilah sekarang, kesuksesan di segala bidang. Kalau mau bersabar. Karena itu orang banyak mengatakan, tadi malam saja saya ketemu orang yang pernah belajar di Amerika. Dia bilang, saya dulu karena belajar itu saya niati memang prihatin, maka saya tidak pakai TV, saya juga tidak makan enak, dalam konteks menahan diri tadi itu. Dan rupanya setelah pulang di Indonesia juga sukses, karena dia juga jadi pejabat yang cukup terhormat dari segi duniawi. Nah, sekarang artinya menurut agama itu apa? Sabar itu sebenarnya sebuah wujud akhlak, menahan perbuatan yang tidak baik atau terpuji. Seperti meninggalkan sholat itu tidak baik dan tidak terpuji, maka dia tahan-tahankan supaya sholat. Itu namanya juga sabar. Sering itu kita rasakan sendiri. Yang saya rasakan saja, daripada nyinggung orang lain, yang saya rasakan saja, kalau kita lagi banyak pekerjaan, itu kadang-kadang tidurnya kan sudah pagi. Itu yang namanya bangun subuh itu Masya Allah berat sekali. Hanya sholat 2 rakaat paling berapa menit, itu sholat berat sekali. Nah, karena itu dibutuhkan potensi yang namanya sabar. Karena itu sabar itu sebenarnya menurut agama adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk menempuh, menahan perbuatan yang tidak baik dan mampu melaksanakan perbuatan yang baik. Karena untuk melaksanakan perbuatan baik juga butuh potensi, pun namanya sabar tadi itu. Untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik juga butuh potensi yang namanya sabar tadi itu. Di sini sudah saya tulis uraiannya seperti itu. Ia dapat berupa kemampuan menyikapi ujian, balak dengan sikap adab yang terpuji. Artinya kalau ada balak, tidak menyalahkan orang lain, tidak ngomel semaunya sendiri, tetapi mampu mengembalikan kepada sunnatullah, kepada takdir Allah. Karena saya pernah melihat sendiri, orang karena bapaknya mati, waduh, kalang kabut, marah, semua jadi sasaran. Nah, ini namanya tidak sabar. Atau seorang ibu karena anaknya bunuh diri, lalu tidak sabar melakukan segala sesuatu yang tidak terpuji. Atau kemampuan mencikapi balak. Balak itu ujian dengan tanpa ekspresi keluhan. Keluhan itu boleh, tapi hanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah itu nisbi. Karena itu saya beri dalam tanda petik. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menerima ujian ini. Itu keluhan kepada Allah.
kemampuan menyikapi segala bentuk ujian dengan tetap konsisten melaksanakan ajaran syariat Islam secara baik. Karena ada orang yang begitu bertubi-tubinya musibah, lalu dia malah tinggalkan sholat. Misalnya, dia tinggalkan sedekah, dia tinggalkan wirid, dia tinggalkan baca Al-Quran. Ini namanya juga bentuk tidak sabar. Ia merupakan keteguhan yang dapat mendorong akal dan keyakinan menghadapi merangsangan keinginan yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Karena nafsu manusia itu dalam Al-Quran dinyatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu manusia itu, jadi begini, manusia itu daripada dia suka jajan di luar, lebih baik cari pembantu yang cantik, jadi gajinya agak mahal dikit, tapi sekalian bisa memberikan servis luar dalam. Itu teman-teman yang cerita saya sendiri nggak tahu, nggak pernah membuktikan yang begitu-begitu itu. Nah, atau paling tidak, memang di Jakarta ini mungkin sudah banyak sekali itu ceritanya tukang taksi itu macam-macam, yang begini, dan seterusnya. Nah, itu artinya orang yang tidak menahan hawa nafsu seksual. Dan itu namanya zina. Kalau dia tidak pakai proses nikah. Kalau dia mampu menahan, itu namanya ifah. Tapi itu memang berat. Nah, karena Tuhan itu tahu menahan hawa nafsu seksual itu berat, maka diberi jalan. Kamu boleh ngambil dia. Dulu sebenarnya syariat nikah itu turun dalam konteks menghargai, memuliakan martabat wanita. Jadi zaman kafir jahiliyah, saya punya tulisan buku yang saya tulis. Zaman kafir jahiliyah itu wanita itu kayak piala bergilir. Siapa saja yang dapat, ya dia yang punya. Tuhan memikirkan ke depan. Ini tidak bisa seterusnya begini. Harus pakai cara. Dulu itu sampai ada kepala suku di kafir jahiliyah, zaman jahiliyah, itu bingung menentukan bapak si dia itu siapa. Karena anak yang hamil di luar nikah itu ternyata yang ikut nabung di situ banyak. Lalu oleh kepala suku dipanggil semua, lalu tidak boleh orang menolak yang ditunjuk oleh kepala suku itu. Meskipun dia mungkin hanya sekali dua kali. Tunjuk harus mau. Sampai begitu gambarannya. Nah, lalu diberi syariat nikah. You boleh ambil wanita itu, tapi harus pakai proses nikah. Hormatilah hak-hak wanita itu. Jadi syariat nikah itu sebenarnya dalam konteks menghormati hak wanita. Tetapi syariat itu tidak berhenti di situ. Nabi Muhammad kebetulan laki-laki. Dan istrinya juga sampai 9. Dia tahu bahwa laki-laki itu menurut tasawuf mempunyai sifat tidak gampang bisa menahan diri. Tapi kalau wanita itu lebih mampu bisa menahan karena dia punya sifat malu. Malunya itu lebih besar daripada laki-laki. Karena itu maka dia beri jalan keluar, nikah itu begini. Tapi memang yang terjadi berbeda-beda. Karena apa? Karena konteksnya, filosofinya adalah memberi kelonggaran kepada manusia. Sebab pada hakikatnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tidak berbelit-belit. Yang membuat kemudian begini begitu sehingga terkesan sulit itu sebenarnya fikih. Fikih itu memang hasil kodifikasi, hasil ijtihad manusia yang tentu dipengaruhi oleh akumulasi pengetahuan, akumulasi lingkungan dan sebagainya. Sehingga nikah itu paling tidak konsep Sunni dan Syi'i saja sudah berbeda. Tapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini keliru, ini salah, tidak bisa. Sebab itu hasil ijtihad semua. Yang penting Qur'annya bagaimana. Nah, itu salah satu contoh. Contoh orang yang sabar menahan kebutuhan seksual itu namanya ifah, lawannya zina. Nah, dalam konteks yang saya ceritakan seperti di Jakarta tadi itu, jangan sampai kita ini melanggar aturan Tuhan yang disebut zina. Karena itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Karena itu ambillah jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, setidak-tidaknya oleh fikih atau oleh agama. Tapi orang sekarang kadang-kadang
silahkan Anda jajan saja. Kalau jajan saya boleh, tapi jangan sekali-kali ambil istri yang lain. Jajan silahkan. Ini kan filsafat yang amburadul. Bagaimana dia rela mengorbankan agama hanya untuk kepentingan itu. Yang ideal memang ya nggak usah jajan, nggak usah ambil lagi, satu saja. Tapi kalau orang tidak tahan dan ekonomi cukup, apalagi banyak wanita terlantar. Karena wanita sekarang jumlahnya katanya lebih besar, kata laki-laki dong. Nah itu kan persoalan. Dalam konteks sosial kan perlu diamankan. Kalau itu berkaitan dengan perut namanya syaraf. Artinya makan tidak berlebihan. Itu namanya mulia. Jadi misalnya kalau berlebihan itu namanya israf. Karena itu dalam Al-Quran ada ayat kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu namanya dana'ah. Artinya rendah diri. Rendah dirinya, tidak terhormat. Karena makan saja seenaknya sendiri atau tabdzir. Orang itu kalau makan, kalau cara Jawa dulu saya diajarin bapak saya, makan kalau sudah bahasa Jawa itu antop. Antop itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang glek gitu, glek. Pokoknya makan kebanyakan terus. Ya karena ususnya kan terbatas, maka menguap, kok gitu. Itu berarti sudah nggak boleh makan. Itu sudah penuh. Sebab usus itu harus ada untuk penguapan. Jadi kalau dalam kitab tasawuf itu ada keterangannya, usus itu diperkirakan 7 jengkal. Mungkin jengkalnya orang Arab, bukan jengkal saya. Nah, sekian jengkal untuk isi makanan, sekian jengkal untuk isi minuman, setiap jengkal untuk ini, untuk bernafas. Kalau itu sudah mulai penuh, seperti bensin itu kalau kepenuhan kan tumpah. Tumpahnya itu dalam bentuk bahasa Jawanya antop itu. Karena itu nggak boleh dipaksakan. Itu namanya israf, dan israf itu haram. Kalau berhubungan dengan menahan ucapan, namanya kitmanusir. Biasanya orang itu kecenderungannya nafsunya kan seneng ngomongkan kejelekan orang lain. Padahal mestinya orang itu harus menyembunyikan kejelekan orang lain. Nggak boleh ngomongkan kejelekan orang lain. Itu namanya kitmanusiri. Bahkan Nabi mengatakan kalau orang mampu menahan atau melakukan kitmanusiri, tidak mengomong-omongkan kejelekan orang lain, maka Allah juga akan melindungi kejelekan Anda. Nah sabar dalam itu, hal itu namanya kitmanusiri. Dan kalau tidak sabar namanya ifsa. Ifsa itu mengumbar kejelekan orang lain. Wah, saya tadi ketemu si A itu sekarang begini. Itu tidak baik. Kalau ia terkait dengan berlebihan dalam kehidupan di dunia mestinya ini, namanya zuhud atau qanaah. Orang kalau qanaah itu enak sekali. Zuhud itu artinya begini. Zuhud itu sebenarnya kalau itu dari segi istilah tasawuf, sebuah peringkat dalam stasiun tasawuf. Orang kalau ingin dekat kepada Tuhan, itu harus menekuni ilmu namanya tasawuf, atau bisa juga akhlak, tapi yang populer tasawuf. Kalau orang ingin mendekatkan kepada Tuhan menurut teori tasawuf, harus melalui tangga-tangga yang diatur dalam tasawuf. Nah, tangga itu pertama namanya taubat. Tidak mungkin orang bisa dekat kepada Tuhan kalau tidak taubat. Dan orang untuk melakukan taubat itu belum tentu lulus setahun 2 tahun. Mungkin 5 tahun belum tentu lulus. Karena kadang-kadang sekarang, besok saya sudah nggak akan melakukan ini deh. Tapi ternyata suatu ketika lengah melakukan lagi. Itu namanya gugur ujian taubatnya. Karena itu belum tentu setahun lulus. Bahkan 5 tahun juga belum tentu lulus. Nah, kalau lulus taubat itu meningkat menjadi warok. Warok itu bukan sekedar tekad untuk kembali kepada yang benar, tetapi meninggalkan yang syubhat. Karena yang syubhat itu sekeringkali dilanggar oleh orang karena orang tidak menyadari. Syubhat itu artinya tidak jelas. Misalnya begini, ini sandal siapa ya? Kalau saya pakai tanpa izin namanya ghosab.
Ghosab itu namanya haram. Tapi kalau saya tanya, ini milik siapa ya? Kalau sudah ketemu, saya pinjam ya. Itu namanya warok. Jadi warok itu dengan pengertiannya hati-hati. Hati-hati. Kalau orang warok itu berarti orang yang hati-hati betul. Ini sabun siapa ya? Saya minta deh. Ini milik siapa ya? Kecuali kalau sudah ada ikrar ulima ridhohu, semua mengikhlaskan apa yang ada untuk bersama-sama. Atau ke warung, ini saya ragu ini halal apa haram ini. Nah, kita tinggalkan, itu namanya warok. Jadi meninggalkan yang subhat. Sekarang orang itu meninggalkan yang haram saja susah, apalagi yang subhat. Nah di atas itu namanya zuhud. Zuhud itu tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya wa in kana halalan wa yaktafi alal iktisar. Saya tidak memerlukan walaupun itu milik saya, karena itu saya nggak pakai. Silakan kalau you pakai. Saya cukup ini saja. Itu namanya zuhud. Saya punya deposito sekian miliar, paling saya pakai setiap bulan cuma sekian. Ini berlebihan. Lebih baik setiap bulan saya kirim ke pondoknya Kiai Nur Iskandar di Purwokerto. Itu namanya zuhud. Kalau sudah bisa begitu, dia bisa meningkat lagi. Yang disebut ridho menurut Imam Al-Ghazali, yang disebut ma'rifah seperti waliyatullah adawiyah. Kemudian ada lagi sampai Ibnul Arabi yang disebut ittihad wahdatul wujud, Yazid Al-Bustami. Kalau dalam bahasa Inggris namanya unity of being. Kalau dalam bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti. Kalau sudah orang sampai di situ itu ya, yang banyak dominan itu ya unsur lahutnya tadi itu. Sehingga dia datang sebagai penyejuk, dia datang sebagai penyelamat, dia datang sebagai penyabar, dia datang sebagai pemecah persoalan. Itu namanya orang yang sudah banyak unsur lahutnya atau unsur lahutnya dominan. Itu orang yang sampai tingkatan itu. Tapi itu berat. Tapi walaupun berat harus dicoba. Karena orang ingin dekat kepada Tuhan, ingin terampil dan disiplin melaksanakan ibadah. Itu memang dalam Al-Quran digambarkan ka'annama yas'adu fis sama, seperti manjat ke atas. Manjat ke atas itu kan susah. Lah orang kalau ingin dekat kepada Tuhan juga begitu. Tidak gampang. Istiqomah bisa tahajud tiap malam saja, itu sudah setengah mati susahnya. Istiqomah bisa seneng sedekah, itu juga setengah mati susahnya. Istiqomah bisa baca Al-Quran tiap hari, itu juga susah. Saya dulu diajarin kiai saya, kalau Anda ingin tidak pikun di tua umurnya, jangan lupa setiap hari baca Al-Quran 40 ayat. Itu istiqomah 40 ayat saja, saya kira juga susah. Dan kadang-kadang kalau diniati, itu ada saja gangguannya. Saya mulai besok mau baca Al-Quran 40 kali. Itu ketika dimulai, baru 3 hari sudah ada saja. Anak yang ganggu lah, tangganya yang ganggu lah, ada saja. Ada yang telepon lah segala macam. Sampai saya kadang-kadang itu kepengen banting telepon saya. Karena lagi kepengen khusyuk, pengen sholat enak, zikir enak, rangkring. Nggak dianu nanti juga dosa. Atau kadang-kadang jangan-jangan orang tua saya, kadang-kadang jangan-jangan penting. Akhirnya sering itu saya bubarkan itu. Bubarkan nanti diulangi lagi. Berat sekali. Makanya lalu ada orang yang mengambil keputusan seperti Imam Al-Ghazali itu mengambil khalwat, apa namanya khalwat itu? Uzlah. Itu karena mungkin ya karena kalau di tempat yang ramai itu gangguannya ada saja, sehingga tidak bisa asik dengan Tuhan. Supaya asik dengan Tuhan saya pergi aja deh. Kalau dulu ada wali besar namanya Ibrahim bin Adham, semua kekayaannya ditinggal. Dia kemudian pindah ke gunung dan menyendiri, hanya berasik maksud dengan Tuhan. Atau juga seperti Robi'ah Al-Adawiyah, sehingga dia dilamar saja tidak mau. Dilamar kiai dan pejabat besar, itu tidak mau. Dia jawab begini, kesimpulannya, saya mau dinikah. Waktu itu namanya ulama Hasan Al-Basri. Kalau ulama Hasan Al-Basri bisa menunjukkan tempat saya besok di surga apa di neraka. Ada perempuan zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang belum apa-apa sudah ya. Itu namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Sampai begitu kuat nahan hawa nafsunya atau sabarnya itu begitu kuat. Tapi yang begitu itu ya
kalangan-kalangan tertentu saja, nggak usah ditiru. Karena banyak wali dulu yang sampai tidak nikah, seperti Yahya bin Sarafuddin An-Nawawi, itu 48 menikah dan tidak meninggalkan keturunan karena dia tidak sempat nikah. Alasannya, saya terlalu asik maksud dengan Tuhan, asik maksud dengan nulis buku, kitab, dan sebagainya. Tapi kalau saya sebaliknya, saya justru asik kalau ada yang mendampingi. Lawannya khirs itu pakai shot. Jadi berlebihan, bukan kelebihan, berlebihan. Jadi orang kalau tidak bisa zuhud itu namanya khirs atau berlebihan. Berlebihan itu jelas tidak baik. Tapi berlebihan itu jangan diukur dengan kita. Misalnya Pak Akbar Tanjung pakai Volvo, itu nggak berlebihan. Karena sesuai dengan kelasnya. Kalau saya pakai Volvo berlebihan. Melarat kok Volvo, itu kan berlebihan. Cukup Corolla misalnya. Dan begitu seterusnya tergantung pendorong nafsu selera seseorang. Menahan semua bentuk pendorong itu namanya sabar. Karena itu sabar itu kesimpulannya potensi, kekuatan. Kekuatan mampu menahan perbuatan yang jelek dan mampu melaksanakan perbuatan yang baik. Ada dua macam sabar, bersifat fisik dan bersifat jiwa. Masing-masing memiliki dua macam pula, normal dan terpaksa. Artinya ada yang normal itu, sabar itu karena normal. Normal itu artinya bisa diukur, bisa diupayakan, bisa diikhtiarkan. Tapi yang terpaksa, terpaksa itu artinya memang merupakan ujian yang harus diterima. Itu namanya sabar yang karena terpaksa. Involunteer kalau dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya ada 4 macam. Pertama, yang bersifat fisik normal, seperti melakukan perbuatan yang berat atas dasar kemauan. Jadi sholat awabin, sholat awabin itu antara maghrib dan isya itu 20 rakaat, berat. Tapi karena dia punya kemauan, sebab dia ingin betul-betul bertaubat kepada Allah, maka dia lakukan. Nah, itu namanya berat tapi karena ada kemauan. Kedua, bersifat fisik terpaksa, seperti menahan sakit karena pukulan atau benturan, dingin panas, itu sakit. Tapi kita nggak bisa mengelak, karena memang itu sunnatullah. Yaitu sabar, sifatnya keterpaksaan. Ketiga, jiwa secara normal, seperti menahan perbuatan yang tidak baik menurut akal dan juga menurut agama. Keempat, menahan hal yang disenangi oleh jiwa secara terpaksa karena ada tabir. Menahan hal yang disenangi oleh jiwa, jiwanya itu senang, tapi tidak bisa melakukan karena memang ada tabir yang menghalanginya. Misalnya karena memang kemampuannya terbatas, sehingga jiwanya terpaksa harus bersabar menahan keinginannya itu karena tidak memiliki kemampuan. Yang dapat mendorong sabar kalau dikaitkan dengan dorongan keinginan ada 3. Pertama, terkait dengan dorongan agama. Kita itu bisa sabar karena memang ada ajaran agama. Ini bisa dilakukan dengan ketekunan bersabar, sehingga orang yang dapat melakukan ini disebut istiqomah dan beruntung di dunia dan akhirat, seperti dalam ayat Al-Quran begini. Kalau nggak salah ayat ini mungkin lengkapnya begini. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang kalau sudah menyatakan iman kepada Allah, lalu istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Sholatnya konsisten, zakatnya konsisten, hajinya konsisten, akhlaknya konsisten. Itu namanya istiqomah. Maka Tuhan akan menurunkan malaikat, atau malaikat akan turun kepada orang ini dan menghibur. Jangan takut, jangan cemas. Bahkan Allah berfirman, wa absiru bil jannatil, berbahagialah kamu akan mendapatkan surga seperti yang dijanjikan kepada kamu. Ini keberuntungannya seperti itu. Kedua, apabila sabar itu didorong oleh keinginan sehingga mengalahkan dorongan agama. Jadi saking senengnya, meskipun menurut agama tidak benar, ya dilanggar saja. Misalnya begini, mengenai jodoh istri, itu menurut hadis Nabi dipilih karena 4 hal. Karena agamanya, karena nasabnya, karena status sosialnya, dan karena hartanya atau kekayaannya. Tapi di penggalan yang terakhir Nabi mengatakan fakhtar bidatid din, tapi prioritaskan
yang memiliki agama. Orang biasanya sulit. Kalau dia sudah senang, walaupun ternyata dia bukan muslim, ternyata dia nggak pernah sholat, itu ya karena cinta tadi itu, agama dikesampingkan. Itu namanya tidak sabar, karena ada dorongan nafsu tadi itu. Sehingga agama itu tidak menjadi pembimbing dalam kehidupan kita. Nah kalau awal mula sudah bukan bimbingan agama yang dilalui, nah seterusnya mungkin ya kecuali bertaubat. Sekarang ini banyak pola-pola hidup yang disebut hedonisme, sekularisme, kemudian macam-macam bangsa isem-isem itulah. Itu banyak sekali. Sehingga di kampung saja, jangankan di kota, di kampung saja itu orang cari anak menantu. Ini indikasi sekuler menurut saya. Itu yang diperhatikan bukan lagi keturunan orang baik, bukan lagi orang yang agamanya kuat, bukan lagi orang yang akhlaknya soleh, tapi yang jadi ukuran pertama adalah kekayaan. Misalnya begini, contoh yang mudah saja saya sering mengemukakan. Coba Bu, kalau sampean punya anak cantik, dilamar dua orang yang berbeda. Satu alim, santri tapi melarat. Yang satu sarjana tapi kaya. Datangnya saja sudah pakai mobil. Kira-kira yang sampean pilih yang mana? Ada yang jawab kedua-duanya. Kalau dua-duanya itu namanya nggak milih. Ini salah satu indikasi bahwa orang itu sudah terkooptasi dengan gaya hidup yang disebut sekularisme, hedonisme, seperti yang berkembang di barat. Sehingga yang jadi ukuran dalam kehidupan ini, paradigmanya itu uang, paradigmanya itu kekayaan, bukan alim, bukan akhlak, bukan kesalehan. Jadi agama sudah dikesampaikan. Nah ini namanya tidak sabar, tidak tahan menahan hawa nafsu yang berkaitan dengan keinginan jiwa. Ketika terjadi pertempuran antara dua kekuatan, sehingga terkadang orang kalah dan terkadang menang, seperti orang mukmin terkadang luput dalam perbuatannya. Jadi begini filosofinya, orang mukmin terus terang dalam paham Sunni dan Syiah ini berbeda. Kalau Syiah itu maksum itu tidak hanya Rasulullah, tapi juga termasuk Imam Khomeini misalnya. Ya saya mengakui Imam Khomeini seorang besar, dan makamnya itu juga setiap hari dikunjungi orang ramai sekali, dan orangnya sederhana, Senin Kemis mesti puasa. Tapi dalam konteks akidah, memang kalau dalam paham Sunni, selain Nabi atau utusan Allah itu tidak maksum, tapi mahfud. Nah mahfud itu artinya walaupun dia kiai besar, walaupun dia orang baik, masih tidak mustahil suatu ketika dia kepleset. Cuman keplesetnya orang alim itu bisa bersegera bertaubat. Itu bedanya. Mahfud itu artinya terjaga. Kalau maksum itu memang tidak mungkin melakukan perbuatan yang jelek. Itu tidak mungkin. Nah dalam konteks teologi Ahlussunnah memang itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi dan Rasul itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang jelek. Namanya maksum. Kalau di Syiah masih terjadi sampai di tingkatan ayatullah yang paling tinggi. Sehingga tidak mungkin berbuat jahat, berbuat jelek. Nah mahfud itu artinya orang itu walaupun baik, walaupun kiai besar, wali, masih mungkin kadang-kadang terpleset. Ada ceritanya. Namanya Kiai Barseso. Barseso itu kiai besar yang sudah hebat, tapi toh akhirnya ternyata dia terperosok oleh bujukan setan. Dia zina dan juga membunuh orang lain. Ini ada dalam hikayat itu ada terjadi seperti itu. Menunjukkan bahwa orang itu memang setinggi-tinggi akhlak orang itu sifatnya masih mahfud. Nah, oleh karena itu seringkali yang kita rasakan dalam diri kita juga berperang antara keinginan, kemauan dan ketidakmauan. Gimana ya? Jadi enggak. Karena sadar bahwa ini enggak baik. Karena itu Nabi menegaskan, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Kalau Anda ragu, tinggalkan. Lakukan perbuatan yang tidak ragu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk.
Jadi seringkali memang bertarung antara potensi yang baik dan potensi yang jahat, atau potensi yang lahud dan potensi yang nasut tadi itu. Karena itu ada orang yang sabar lantaran usaha yang bersungguh-sungguh, dan ada yang dengan sedikit beban. Ada yang sabar itu memang betul-betul menahan, tapi ada yang hanya karena sedikit beban sebab dia sudah terbiasa sabar. Menurut Syekh Abdul Qadir, ini saya ambil dari kitab Uddatus Shabirin, ada 3 macam sabar kalau dilihat dari terkaitannya. Ada sabar terkait dengan melaksanakan perintah agama, biarpun sholat itu berat, biarpun zakat itu berat, biarpun haji itu berat, karena ini perintah, dengan sabar, dengan tekun dia lakukan. Ada sabar terkait dengan menghindari larangan agama, meskipun makanan ini enak, tapi karena dilarang oleh agama, saya tidak akan makan. Dan yang ketiga, ada sabar terkait dengan takdir yang diterima, seperti tadi. Jadi tiba-tiba krisis, tiba-tiba jatuh bangkrut, ya harus sabar, harus diterima dengan sabar, supaya terjadi kesejukan, ketenangan, tidak lalu menyalahkan orang lain yang justru menimbulkan marut dalam kehidupan. Ya sudahlah, karena memang sudah salah, ya mau apa. Seperti kemarin yang saya ceritakan, sebagai bentuk sabar saya setir sendiri lalu nyerempet. Saya akui saya salah, saya berhenti. Pak, datang aja ke rumah. Pembahasan kita lebih terarah dalam bentuk konteks kesabaran, ya. Dalam perspektif mungkin beberapa hal saya sempat mengikuti dan mencatat beberapa hal yang penting. Dalam kenyataan secara teoritis memang kita bisa dekati dengan bermacam-macam perspektif tentang sabar ini, ya, agar supaya kita bisa juga mengambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini sebenarnya walaupun sudah banyak menimba ilmu, jauh daripada orang-orang tua kita dalam hal kesabaran. Kenapa demikian? Saya sendiri kadang-kadang walaupun ilmunya jauh dibanding nenek saya udah sarjana, udah keluar negeri, belajar macam-macam, dalam hal kesabaran masih kalah dengan nenek. Kenapa demikian? Itu tidak jauh daripada dalam bentuk pemahaman. Kalau saya tanda kutip, orang tua kita dulu lebih menganut, walaupun tidak mengerti istilahnya, faham Jabariyah, diilhami oleh nilai-nilai Jabariyah. Dan tasawuf itu lebih dekat pada bentuk Jabariyah sebenarnya. Semua ini kehendak Allah. Itu yang menyebabkan orang sabar. Coba orang tua kita, tidak akan keluar di kehendak Allah. Nah, orang modern zaman sekarang sudah banyak diilhami oleh faham Qadariyah. Pikiran selalu main. Nah, saya pikir sekarang dalam kondisi sekarang ini apa? Mengikut faham yang mana sebenarnya? Kalau sekedar teori yang demikian tadi ini, saya tidak akan jamin bisa sabar, kecuali akan dialami secara ideologis, tanpa mengetahui itu apakah itu Ahlus Sunnah, apakah Syiah, Qadariyah. Bagi kita tidak perlu nilainya. Saya melihat pikiran kita boleh ikut faham Qadariyah, cerdas. Hati kita bahaya memahami Qadariyah, akan selalu sakit. Kalau hati kita kritis, sakit kita. Kayak dalam satu doa, dalam munajat dikatakan, apakah ada suatu peristiwa itu di luar ketentuan Allah? Apakah itu sifatnya, misalnya kita tertimpa musibah, anak kita meninggal, ataukah kita kehilangan, atau kita disakiti suami, kita disakiti oleh sahabat, adakah semua keluar dari ketentuan Allah? Enggak ada. Apa kita mau dizalimin orang misalnya, adakah itu keluar dari takdir Allah? Kezaliman itu? Apa harus sikap kita bersabar? Ini terjadi suatu polemik dalam diri kita dan keseharian kita itu. Antara kita disakiti, itu kezaliman misalnya, atau kita bersabar dengan konsep ini. Kata Imam Ali, tidak akan terjadi kezaliman kecuali kita menerima kezaliman, mentolerir kezaliman itu. Di sini sebenarnya antara sabar dengan konsep yang tadi Ustadz katakan, Ahlus Sunnah, antara Syiah, Qadariyah dan Jabariyah banyak faham nilai itu. Sebenarnya orang-orang tua kita dulu itu lebih banyak diilhami dengan faham Jabariyah, arti nerimo, tidak akan keluar dari takdir Allah. Karena itu yang banyak menghilangkan kesabaran. Nah, kita lebih kritis pikiran kita. Wah, ini rekayasa ini. Itu menyebabkan gejolak hati kita. Suami saya bersikap begini, ini rekayasa. Pasti ada faktor di luar itu. Pasti ada perempuan yang mendorong dia demikian. Rekayasa pikiran. Akhirnya goncang hati kita.
Kan itu. Coba nerima. Ya itulah suami saya, memang sudah takdir Allah. Hati lega kita. Apa ada di luar takdir itu misalnya ya? Misalnya suami diambil orang, dan lepas dari takdir. Ada kejadian di luar takdir Allah. Mungkin saja. Karena itu orang dulu lebih nerimo. Itulah yang diskusikan dengan beliau. Jadi kita harus nerimo kezaliman itu misalnya yang disakiti, entah dengan suaminya, entah dengan anak, entah dengan penguasa yang sekarang terjadi ini misalnya. Apakah harus bersabar dalam kondisi seperti itu, atau kita apa sebenarnya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau konfirmasi aja seperti pernyataan Pak Ustadz Syamsuri bahwa tadi ada pernyataan mengutip ucapan Imam Ali bahwa tidak akan pernah ada kezaliman kecuali jadi kerjasama antara yang zalim dengan yang zalimin. Jadi maksudnya Pak Ustadz, kalau misalnya ada satu kezaliman dan terus-terusan ada orang yang berusaha untuk membuat kezaliman, supaya kita tenang, artinya kita pasrah aja menerima, gitu maksud saya. Ini tadi yang menyampaikan Ustadz Masruri, tapi memang ini kalau dibahas itu panjang, sebab itu terkait dalam persoalan teologi. Jadi paradigma teologi itu ada yang liberal, ada yang moderat, ada yang bervariasi di antara keduanya. Nah, di Indonesia itu pernah terjadi polemik memang. Polemik mengenai paham Jabariyah yang cenderung membawa paham fatalisme. Sehingga orang kalau menganut paham ini tidak pernah bereaksi untuk memberantas kezaliman, memberantas kejahatan. Itu yang terjadi dalam polemik teologi. Tapi memang pendekatan tasawuf beda. Kalau tasawuf itu begini prakteknya itu. Kalau saya dizalimi orang, saya tidak boleh membalas kepada dia. Saya serahkan kepada Allah. Itu bukan pendekatan teologi tapi tasawuf. Saya serahkan kepada Allah, biarlah Allah yang menghukumi. Nah, nanti Allah melalui tangan orang lain akan menghukumi kesalahan orang ini. Ini pendekatan tasawuf. Supaya kalau kita disakiti, itu memang ikhlas. Tapi itu berat memang. Itu pendekatan tasawuf gitu. Sehingga kalau orang itu sufi, itu ya sudah pasrah totalitas sepenuhnya. Meskipun digebuk orang ya tidak marah. Sudah terserah Allah nanti. Saya kembalikan kepada Allah, biar Allah yang, tapi Allah mesti hukum. Sehingga saya sendiri pun kalau misalnya ternyata mendapat hukuman, saya berpikir apa kesalahan yang saya lakukan sehingga oleh Allah saya dihina melalui si A kepada saya. Itu konteksnya kan orang itu tidak menimbulkan kekacauan karena tidak menganggap orang itu yang kita berkeyakinan bahwa dia melakukan jelek kepada kita itu juga karena diperlakukan oleh Allah gitu. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Jadi konteksnya memang begitu. Kalau konteks teologi memang beda lagi karena teologi itu pakai logika. Nah, kita pakai ilmu rasa saja. Namanya dalam bahasa tasawuf itu zauk. Jadi pakai rasa. Nah, kalau pakai rasa pendekatannya seperti itu. Jadi bukan berarti tanpa upaya tetapi menyerahkan kezaliman itu kepada Allah. Apalagi kita tidak mampu menghadapi kezaliman itu. Jadi kita tidak terganggu hatinya itu. Karena perlakuan orang itu nggak terganggu. Sehingga ibadahnya tetap istiqomah. Pergaulannya tetap baik gitu. Walaupun dia berlaku tidak baik, kita tidak menyalahkan dia gitu. Kita serahkan kepada Allah lah. Malah kalau Nabi Muhammad SAW ketika disakiti orang malah mendoakan baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kaumnya itu berbuat jahat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak membalas dia dengan kejahatan, tapi berdoa kepada Allah. Tunjukkanlah masyarakat kami, karena masyarakat kami tidak tahu. Berani melakukan seperti itu karena tidak tahu. Berani melakukan kepada saya seperti itu karena dia tidak tahu. Karena itu cuma didoakan. Allahumma hdi qalbi fa innahum la ya'lamun. Karena itu nanti kalau ada orang ngutang kok ngemplang, nggak usah marah-marah, nggak usah bawa ke pengadilan, doakan saja. Ya Allah, Pak Bejo yang
punya hutang itu mudah-mudahan diberi rizki oleh Allah sehingga bisa membayar hutangnya kepada saya. Itu mungkin jauh lebih mujarab tanpa menimbulkan efek gitu. Itu maksudnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konteksnya hampir sama dengan ibu tadi. Yang saya alami misalnya seperti ini, kalau di tempat saya tinggal, misalnya saya sudah berusaha untuk berbuat baik ke masyarakat sekitar gitu ya. Tapi yang saya alami kadang-kadang sebaliknya gitu ya. Jadi saya sering saja kehilangan. Saya tetap berbuat baik tapi terus kehilangan lagi gitu. Jadi kadang-kadang saya tanya, apakah saya ini masih salah di dalam beribadat, ataukah ini ujian atau apa gitu Pak? Terima kasih. Kalau itu pendekatannya tasawuf, sikap ibu itu sudah betul. Kalau pendekatannya tasawuf. Tapi kalau pendekatannya syariat ya, kalau begitu mungkin memang kurang hati-hati atau kurang penjagaannya. Syariat tadi. Kalau pendekatan tasawuf ya, kalau sudah hilang itu ya seperti Nabi tadi itu, masyarakatnya yang didoakan. Jadi kalau pendekatannya tasawuf, yang dilakukan ibu itu sudah benar. Tapi itu ya memang perlu pembinaan, karena mungkin kadang-kadang sehari 2 hari bisa sabar, 3 hari atau ada yang perbuatan yang kedua kali ya mungkin tidak tahan. Tetapi memang ketika Allah akan meningkatkan tingkat seseorang, itu memang diberi berbagai ujian. Ya kalau Nabi dulu kan ujiannya sampai dikucilkan masyarakat, sampai istrinya saja itu mengucilkan. Nabi Ayub itu istrinya saja sampai mengucilkan, masyarakatnya mengucilkan, tapi dia sabar. Jadi bagaimanapun kalau pendekatannya tasawuf, ya memang harus bersabar. Karena orang tasawuf itu pikirannya begini, sumber segala sesuatu itu adalah Allah. Sumber segala peristiwa itu adalah Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik atau yang jahat itu ya dari Allah. Karena itu tidak boleh membalas dengan kejahatan. Kembalikanlah kepada Allah. Seperti yang ibu lakukan tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mungkin mengenai kiat-kiat sabar ini Pak. Mungkin persepsi saya tentang kiat-kiat ini, bagaimana tips untuk menjadi sabar gitu, bagaimana kita bisa menjadi sabar. Mungkin kalau tasawuf tadi memang harus semua nerimo gitu, tapi mungkin kita sebagai manusia biasa, maksudnya seperti saya mungkin masih awam gitu, mungkin Bapak bisa memberikan reaksi pertama kita ketika kita tidak sabar gitu, misalnya apa musibah atau bagaimana, apakah tarik nafas atau wudhu atau ada doanya mungkin atau ada latihannya, mungkin Bapak bisa menjelaskan kira-kira tipsnya bagaimana gitu supaya kita bisa menjadi sabar. Mungkin menurut saya yang lebih realistis gitu Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang realistis menurut saya memang harus ada ilmunya sebagai petunjuk teknis untuk bisa melakukan sabar. Antara lain misalnya, karena kita mengerti bahwa sabar itu seperti ini, maka berusaha menahan diri. Berusaha menahan diri itu dalam bahasa Arab namanya riyadhah. Itu memang secara matematis harus dilakukan. Riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Tetapi riyadhah itu pun juga melalui proses. Proses bisa karena ilmu, karena itu ada orang yang masih muda tapi ilmunya tua. Bisa juga melalui proses usia. Karena kalau orang masih muda itu emosinya lebih besar, sehingga untuk sabar itu berat sekali. Jadi teknisnya seperti itu. Jadi harus dipaksa. Harus dipaksakan supaya sabar, namanya dengan riyadhah atau dengan latihan itu. Karena saya tahu kalau ini jelek, ya karena itu harus saya tahan. Ya kalau soal berdoa saya kira kita memang diwajibkan berdoa selalu mendapatkan petunjuk yang benar dan mengikuti yang benar. Warzuqnat tiba'ah. Kemudian berikanlah petunjuk agar dapat menghindari yang jahat. Jadi kalau doa itu saya kira sudah pasti dilakukan. Doa sendiri saja, ya Allah berikanlah saya orang yang sabar.
Tapi saya belum mencoba, tapi orang yang dekat saya mencoba, Bu ya. Saya dapat suatu kitab kiat yang instan itu dari kalau ibu bisa itu puasa 7 hari meninggalkan yang bersifat hewani. Itu yang pernah saya beri orang itu dan dekat juga saya mengalami. Memang dia merasakan di sisi bisa menahan itu. Ini gejolak hewaninya itu bisa teredam. Nah dalam kitab ada panduannya Bu. Dalam kitab dan ada doanya, amalannya yang mungkin tidak bisa disampaikan dalam waktu begini. Mungkin nanti setelah pulang. Mungkin sebagian doanya saya akan baca di akhir nanti ya, penutupan. Itu memang dirasakan. Karena itu orang tua kita dulu sering puasa, kalau orang Jawa pati geni, tapi ini bukan pati geni. Dalam pengertian dia meninggalkan yang bersifat hewani, tapi tidak boleh terus-terusan. 7 hari batasannya. Dan itu orang yang menjalankan itu memang lebih terendam. Kenapa? Hewani itu sebenarnya mendorong macam-macam syahwat, amarah, semua kan dari situ. Kata Imam Ali, jangan jadikan perut kuburan binatang. Kita kan sebenarnya tidak boleh makan daging setiap hari. Cuma kita langgar itu. Dan itu menjadi efek bukan hanya ibu-ibu, saya juga lah. Kalau ibu-ibu, saya juga. Orang kalau sering makan daging setiap hari, jelas gejolak itu hatinya akan kasar. Itu rumusan dari Imam Malik. Orang yang setiap hari makan daging, apalagi kambing, jelas hatinya akan kasar. Tapi katanya dalam 40 hari jangan sama sekali tidak makan itu. Kalau ingin proses, katanya menjalankan itu Bu ya, terasa semua tulang copot itu pertama kali itu. Katanya menjalankan ya, ilmunya dari saya itu bukan saya mengamalkan, orang lain gitu ya. Tapi rasanya gitu barangkali. Kalau doa-doanya sebenarnya, maka saya tidak mau mengatakan tadi. Kalau ibu mau doanya yang dari Ahlul Bait itu banyak. Tapi kalau mau cari dari yang lain silahkan. Banyak doa-doa untuk kesana. Cuma memang hal-hal demikian itu hal-hal yang instan ya Bu. Nah, harus siap latihan yang berat itu. Beliau banyak sebenarnya ilmunya, cuma nggak mau dikorek ya. Orang NU itu ya, saya dulu dilatih itu. Jangankan yang itu untuk sabar ya. Untuk khusyuk konsentrasi itu kiai yang ngelatih itu. Dan dulu latihan pertama, terus terang itu waktu guru saya ngelatih itu, supaya kamu bisa latihan konsen katanya. Tapi dengan perempuan nih. Siapa yang kamu cintai perempuan tuh, doain terus, bayangkan itu, bisa khusyuk. Dan bisa itu Bu, saya 2 jam bisa gak keluar tuh bayang perempuan tuh. Maka seorang sufi katanya, kata akan kutipnya, itu pertama dia bayangkan Allah tuh seorang wanita yang cantik. Pertama kali sufi begitu. Bayangkan Allah tuh seorang wanita cantik, lama-lama dia khusyuk dan hilangkan tuh bayangan itu. Dan ini kalau sufi membolehkan sebagian sufi Bu. Maka bisa ibu-ibu, saya pernah mendownload ya, itu tarian Rumi yang terkenal di Indonesia, Rumi itu semua lambang-lambangnya itu perempuan cantik. Sekarang saya juga bawa kalau mau lihat tuh, perempuan cantik. Pak Jalil juga punya foto-fotonya itu di kalangan sufi itu, memang disimbolkan wanita cantik. Itu tidak bisa kalau saya bisa khusyuk pertama. Saya kalau bisa khusyuk itu sholat, saya bayangkan Allah itu perempuan cantik dulu. Lama-lama hilangkan. Nah, tapi jangan selalu ke situ. Itu diantaranya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mencari yang kiat-kiat demikian itu barangkali bisa dengan tanya dengan beliau. Nanti mungkin setelah yang instan-instan itu ya, tidak bisa dalam forum, bisa dalam setelah pengajian kita tanya nanti. Mungkin dalam forum ini hal-hal yang berkaitan dengan bersifat ilmunya dulu. Ilmunya. Silakan yang lain. Sebentar saya tambahi. Ada ucapan ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu ya ahli tasawuf. Man kathura akluhu kathura syarbuhu, wa man kathura syarbuhu kathura naumuhu, wa man kathura naumuhu gharika fil atham. Barang siapa banyak makannya, tentu banyak minumnya. Barang siapa banyak minumnya, banyak tidurnya. Barang siapa banyak tidurnya, dia tenggelam dalam dosa. Karena itu ini bicara pengalaman. Saya itu sekarang terus terang sudah puluhan tahun tidak pernah makan nasi. Dulu itu ya karena riadoh tadi itu. Saya juga tidak makan nasi dan tidak makan hewan-hewan tadi itu. Ikan, daging itu nggak pernah makan. Tapi setahun batal. Kalau yang nggak makan nasi memang sudah puluhan tahun sampai sekarang. Jadi walaupun ada beras Thailand itu saya tidak tertarik itu. Karena sudah lupa makan nasi itu. Saya dulu di rumah itu makannya hanya daun singkong sama singkongnya itu Bu. Itu bertahun-tahun.
Jadi makannya cuman itu. Kalau sekarang bagaimana di Jakarta? Ya pokoknya bukan nasi, karena sudah nggak dia nasi. Tapi yang ikan itu memang bisa menimbulkan nafsu birahi, membuat orang tidak sabar dan sebagainya. Bahkan puasa itu juga dalam rangka membuat orang itu jadi sabar. Tapi suatu ketika saya itu memang ngajar kitab, namanya kitab Jawahirul Bukhari. Ada hadis yang mengatakan begini, sahabat Abu Bakar itu bertanya kepada Rasulullah, saya ingin tidak makan daging. Rasulullah menjawab, jangan, itu kesukaan saya. Sejak itu saya batalkan nggak makan daging itu. Tapi memang kalau berlebihan itu tidak boleh. Berlebihan itu tidak boleh, apalagi sekarang ini di Indonesia banyak orang kena diabetes, banyak kena darah tinggi. Yang dulu suka sate kambing sekarang ini sudah nggak berani lagi. Nah, jadi memang ada kiatnya, antara lain melalui riyadhah tadi itu. Dan itu ternyata memang ya paling tidak, kalau kita puasa itu kan lalu jadi aras-arasen, itu bisa menekan emosi sehingga menjadi punya kebiasaan bersabar tadi itu. Itu antara lain menurut kiat agama. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, konteksnya mungkin masih sama soal di tempat kerja Pak Ustadz. Kalau kita menuntut kenaikan gaji atau upah gitu ya. Yang harus kita lakukan, ada dua golongan di kantor saya. Jadi yang satu memilih diam, yang saya lakukan adalah saya menemukan manajemen kantor dan mengungkapkan bahwa kami menuntut kenaikan gaji begitu. Kemudian bahkan saya dan teman-teman yang satu, jadi ada dua grup gitu Ustadz, yang saya dan teman-teman bahkan mengancam dengan pressure untuk kalau misalnya tidak dikabulkan, bagaimana kalau kita mogok saja begitu. Nah kalau bicara dari kiat-kiat sabar, tampaknya yang saya lakukan itu salah gitu Ustadz. Padahal kalau kita tidak juga bicara, saya kira saya juga salah gitu. Ya, makasih Ustadz. Terima kasih. Memang sabar itu juga ada tingkatannya. Tingkatan sodikin itu memang berat. Kalau tidak salah di sini ada. Jadi sabar itu memang ada tingkatannya. Ada sabar dengan Allah, ada yang sabar karena Allah, dan sabar bersama Allah. Yang pertama itu adalah berbentuk minta pertolongan kepada Allah. Artinya seorang hamba itu mampu bersabar bersama Tuhannya, tidak hanya dengan dirinya. Seperti wasbir wa ma sabruka illa billah. Artinya orang itu bisa melakukan sabar karena mendapatkan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar karena Allah, yaitu kalau yang mendorong sabar itu karena memiliki rasa mahabbah atau cinta kepada Allah dan berusaha dekat kepada Allah, sehingga hanya mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena melahirkan kekuatan dirinya dan bukan karena ingin dipuji oleh makhluk. Kayaknya ini yang paling berat. Kemudian yang ketiga, sabar bersama Allah. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia itu selalu memang karena dikehendaki oleh Allah. Karena itu maka harus bersabar. Di sini keterangannya memang luas sekali, tapi intinya itu, karena itu begini, kalau dalam pendekatan teologi, mungkin yang enak memang pendekatan teologi, kemudian ujungnya itu pakai pendekatan tasawuf. Misalnya begini, dalam teologi kita itu umumnya itu dianjurkan supaya berikhtiar. Jadi ada keyakinan bahwa keberhasilan itu bukan semata-mata hanya karena Allah, tapi ada campur tangan manusia. Walaupun campur tangan manusia itu bukan yang menentukan, itu namanya keyakinan ikhtiar. Nah, manusia dalam hal dunia itu dipercaya oleh Tuhan.
Karena yang mengerti persoalannya adalah manusia itu sendiri. Buktinya dalam sebuah hadis, ketika masyarakat Madinah ingin agar kurmanya itu subur, maka bertanya kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Nah, karena itu berkaitan dengan masalah tuntutan kenaikan gaji, saya kira itu sebuah ikhtiar harus dilakukan kalau memang proporsional. Tetapi tuntutan itu karena namanya itu tuntutan dan usaha, bisa jadi berhasil dan bisa jadi tidak. Nah, di sini posisi sabar itu. Kalau tidak berhasil, memang berbeda ini dengan paradigma orang Barat. Orang Barat itu memang begini, cara pandangnya itu melihat manusia yang disebut anthropocentrism. Jadi kalau ada kegagalan, tidak menyalahkan Tuhan, yang menyalahkan diri sendiri. Memang gua yang bodoh, gua yang bolot gitu. Menimbulkan apalagi anarki, apalagi telanjang ketika berdemo, itu kan indikasi tidak sabar itu. Dan itu kok ibu-ibu gitu. Jadi itu yang dilarang oleh agama seperti itu. Anggap boleh kok mengajukan sebuah proses tuntutan sebagai upaya ikhtiar, itu boleh, tapi jangan mengabaikan nilai-nilai agama. Itu namanya tidak sabar. Jadi usaha yang serius seakan-akan berhasil, tapi ketika tidak berhasil harus bersabar. Mungkin kegagalan ini adalah kesuksesan yang tertunda. Makanya Nabi itu dalam perjalanan hidup selalu mengatakan litasliyah, untuk menghibur. Mengapa orang ini kok diperlakukan seperti ini? Ini begini. Itu ada yang konteksnya itu litasliyah, untuk menghibur supaya jangan kemudian hanya karena tidak berhasil kehilangan kesabarannya, lalu justru melakukan perbuatan yang justru lebih menjerumuskan. Seperti anarki telanjang tadi kan justru lebih menjerumuskan. Tuntutannya benar, tapi efeknya yang tidak benar karena tidak ada kiat sabar tadi itu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan, Pak, mungkin masih dalam urusan kegiatan duniawi gitu, Pak. Misalkan ini hubungannya dengan mengumbar kejelekan orang lain. Kalau kita bicara mengenai kesalahan orang lain dengan tujuan untuk, katakanlah kita mau, ini misalkan di kantor misalkan gitu, kita ada masalah atau apa dan itu karena kesalahan orang, mungkin kesalahan bos atau anak buah dan lain sebagainya, dan itu kita bicarakan dengan orang lain dengan tujuan misalkan kita mau cari yang baiknya gimana sih, tapi kita sebutkan juga dia ini begini. Apakah itu termasuk dalam, kalau kita bilang kita berarti ngomongin orang juga sebenarnya, dan itu mengumbar kejelekan orang lain, dan itu artinya kita tidak sabar, padahal tujuan kita sebenarnya mau cari jalan keluar atau semacam itu gimana, Pak? Kalau itu tidak termasuk yang jelek. Jadi kalau ada tujuan untuk mencari solusi kemaslahatan itu boleh, karena itu teknisnya tidak setiap orang diomongin. Nah, kalau setiap orang diomongin itu sudah berarti hawa nafsu. Tapi kalau tujuannya demi kebaikan, pasti sasarannya tepat. Saya ingin bicara sportif, Pak, ini sebaiknya saya kira begini. Nah, itu boleh. Dia memang melakukan begini. Tapi saya kira ada solusi begini. Itu boleh. Saya pernah baca di dalam kitab itu apa? Durwatun Nasihin. Termasuk ngerasani itu kalau untuk konteks itu boleh. Untuk konteks itu. Dan itu nggak termasuk ngerasanin. Yang hawa nafsu itu kan kalau memang nafsunya itu ingin menjelekkan dia. Sehingga setiap orang diomongin, dia itu brengsek, dia itu rese. Itu berarti hawa nafsu itu. Rese. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Nur Iskandar itu. Artinya ketika kita ini dihadapkan pada suatu persoalan dengan pertimbangan kalau misalnya kita menyelesaikan persoalan itu kepada orang lain, bukan malah selesai, malah nambah persoalan baru. Yang sering begitu. Malah orang yang diajak minta pandangan itu menambah persoalan, memperkeruh persoalan.
Memang yang paling bagus strateginya itu adukan konsultasi kepada Allah tuh. Dan Allah memberikan keputusan. Dan kok sekarang saya punya keyakinan kalau memang serius tuh mengadukan kepada Allah, Allah memberikan keputusan. Sebenarnya di situ Bu, artinya saya lagi mencoba kiat-kiat itu berbahagia dalam penderitaan. Tidak ada lain tuh. Kalau ingin bahagia dalam penderitaan itu, semua penderitaan kita adu kepada Allah. Pada saat mengadu ada nilai kebahagiaan. Selain kita bahagia mengadukan semua persoalan kita itu kepada Allah, Allah memberikan keputusan nanti. Maka sebenarnya Ibu Bapak, pentingnya kita ada keyakinan itu, keyakinan adanya orang suci, wali-wali itu. Saya kok sama manusia yang sekarang ini rada sulit kalau beliau katakan bisa menyelesaikan persoalan, malah yang sering itu menambah persoalan. Kalau kepada Allah mengadunya insya Allah, ketika mengadu kita sudah ada nilai kedamaian. Kalau nggak percaya dibuktikan. Ibu persoalan apa saja di kantor, dengan anak, di tetangga, dengan suami. Nah manusia tidak mungkin tidak punya persoalan. Semua manusia pasti. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis dikatakan orang terbesar persoalan itu Rasulullah. Hampir setiap hari. Kita belum pernah lempar kotoran ya. Rasulullah setiap pagi lemparin kotoran. Fatimah itu setiap saat membersihkan itu kotoran dari yang dilempari ibu-ibu itu di jalanan, dilemparin. Ibu-ibu yang lemparin Rasulullah itu. Coba. Setiap pulang Fatimah, wahai Abah, kotoran lagi dibersihinnya Fatimah itu. Kalau kepala kantor dimahabbai. Ya, ada dua kemungkinan. Ada kata beliau, kalau kepala kantor dimahabbain doanya supaya dicinta. Kata beliau, tapi ilmu saya punya, saya kalau gitu. Itu kisah Rasulullah. Bandingannya aja, supaya kita lega. Saya kadang-kadang begini, ketika kita menghadapkan suatu persoalan yang berat, dalam ziarah, ibu bisa baca dalam ziarah, tidak ada satupun manusia yang lebih menghadapi penderitaan Rasulullah. Tidak ada, Rasulullah pertama. Dan dia ngadep kepada Allah. Dan itu yang instan Bu ya. Sekaligus mempromosikan buku saya itu. Karena saya ingin mencoba mencari keindahan dan kedamaian dalam penderitaan, saya tulis buku ini. Semua yang ibu rasakan derita, ngadu kepada Allah. Pada saat mengadu itu ada kenikmatan dan ada kebahagiaan. Dan saya punya keyakinan apa yang kita adukan kepada Allah, Allah memberikan jawaban itu. Dan Allah akan membalas semua itu. Allah memberi keputusan. Itu dua keuntungan belum kata beliau. Satu, kita menemukan kedamaian. Tidak akan banyak gosip. Kedua, Allah yang akan memberikan jawaban. Tapi dalam hadis tidak boleh Bu begini, mendoakan jelek. Saya tadi lupa. Begini saja. Kita misalnya tidak enak hati kepada Ustaz Nuskandar, betul kita mendoakan jelek. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz ditabrak mobil. Tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Dalam Islam tidak boleh. Sama kalau kita mendoakan sesama mukmin, sama dengan mendoakan itu isinya kepada diri kita sendiri. Berbalik. Tapi kalau semua keputusan kita serahkan kepada Allah, tidak. Ya sekarang silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya tentang sabar ini dalam konteks katakanlah asumsi kita punya cita-cita tertentu. Nah, kan ada suatu proses untuk mencapai cita-cita tadi. Dalam mencapai kesulitan-kesulitan mencapai cita-cita tadi kan, kalau diasumsikan ya saya serahkan kepada Tuhan, nanti seterusnya ketentuan Tuhan itulah yang akan berlaku. Berarti seolah-olah cita-citanya itu belum tercapai, tapi status masalahnya udah close gitu. Saya nggak melihat ada suatu proses pertumbuhan kekuatan pada diri kita sendiri untuk tumbuh makin kuat gitu. Sebagaimana dikatakan tadi adalah sabar itu suatu kekuatan gitu. Karena ya Tuhan itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, udah pasti Tuhan itu memang akan mampu memanage segalanya gitu loh. Tapi proses sabar yang menumbuhkan kekuatan pada diri kita tadi itu, kesan saya itu nggak tumbuh begitu. Ada kesan memang kita totalitas menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tapi ada suatu proses memperkuat dirinya itu nggak tumbuh gitu loh. Mungkin dapat tanggapan dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyambung tadi pembicaraan Bapak ya. Saya sependapat dengan Bapak bahwa segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada Allah.
Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita diberi akal oleh Allah, sehingga ketika kita mengalami suatu masalah, apakah itu di kantor dan sebagainya, apakah kita tidak diperbolehkan untuk melakukan upaya apapun gitu. Kenapa semua harus serahkan kepada Allah? Saya kira ini justru Bapak kelihatannya seperti berpaham Jabariyah gitu, fatalisme. Saya kira ya kita boleh serahkan pada Allah, tapi kita harus berikhtiar semampu mungkin gitu. Apalagi kalau ada persoalan kantor, misalnya anak buah melakukan suatu kesalahan atau teman kerja, saya kira memang pantas kita diskusikan kepada orang yang berkaitan, apalagi itu kepala kantor dan lain sebagainya. Jadi saya dalam hal ini tidak sependapat juga dengan Bapak. Ya. Kalau semua diserahkan pada Allah. Terima kasih. Memang tadi yang menyebut Jabariyah itu Pak Samsuri. Kelihatannya Pak Samsuri itu alirannya beda dengan saya. Saya ini karena sudah pernah sekolah sampai tingkat doktor. Karena Pak Samsuri itu nggak tahu dokter Anda sampai MA. Jadi dia Jabariyah. Saya rasional, tapi tidak mengurangi nilai-nilai tasawufnya. Memang betul, saya ambil teologi yang moderat, bukan yang liberal. Kalau yang liberal itu seperti orang barat, hanya persoalannya di situ ada jiwa Tuhan. Tapi yang kita anut pada umumnya itu ada posisi yang disebut ikhtiar. Cuman tadi sudah saya katakan, jadi kalau misalnya kita punya cita-cita, itu Nabi sendiri pernah membentak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada orang nggak mau bekerja, cuman berdoa saja. Dibentak oleh Umar, ini waktunya orang bekerja, sana jangan berdoa saja di masjid, pergi sana bekerja. Nah itu salah satu contoh. Cuman ketika bekerja itu jangan lupa di situ juga sambil berdoa. Dan kalau nanti tidak untung, ya jangan menyesal, kembalikan kepada Allah. Itu kiat sabar tadi itu. Karena itu memang harus ada ikhtiar. Ikhtiar tidak mungkin kalau apalagi dalam proses bisnis sekarang tidak ada ikhtiar. Ini kalau begini-begini perusahaan itu saya lihat tiap hari itu mesti ada meeting. Tiap hari itu. Meeting direksi itu mesti tiap hari. Jam-jam 10-11 itu mesti. Kalau pemerintahan ada rapat kabinet itu. Itu kan mencari solusi yang bersifat akal. Karena begini, ini kalau kita bicara lebih jauh filsafat. Sebenarnya, tapi ini filsafat. Saya ini kebetulan disiplin saya akidah filsafat. Tapi di dalamnya termasuk tasawuf. Nah, menurut filsafat Islam bukan filsafat barat, akal itu juga diperintahkan oleh Tuhan untuk digunakan. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Karena apa? Akal itu menurut teori filsafat juga bisa sampai kepada Tuhan yang disebut akal 10. Sehingga bisa berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Kalau akal itu diasah terus secara logika. Ini filsafat. Karena itu menurut Al-Mawardi dalam pinggirnya Ihya itu ada. Kalau orang sufi itu dekat dengan Tuhan karena nuraninya bersih, bukan intelektualnya. Tapi kalau filosof, Imam Al-Ghazali juga termasuk filosof, itu bisa dekat dengan Tuhan karena logika filsafatnya juga. Jadi orang dengan logika filsafat yang tinggi itu bisa berkomunikasi dengan yang gaib, yang disebut akal 10. Nah karena itu dalam istilah tasawuf ada orang yang bisa dekat dengan Tuhan itu bukan karena usaha, tapi karena futuh, dibuka hatinya. Karena dia riyadhah, karena dia berusaha, karena dia belajar dan betul-betul menghindari perbuatan yang tidak baik, hatinya itu dibuka oleh Tuhan. Nah prosesnya itu diilustrasikan begini. Saya baca betul-betul enak itu di pinggirnya kitab Ihya itu. Jadi kalau sufi itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena ibarat itu air, tidak ada tandonnya. Sebab dia tidak pernah berbuat dosa. Mengapa? Begini, hati itu dulu kalau nggak salah pernah saya uraikan Pak ya, kasonau bari yisakli, seperti godong sonaubar. Godong sonaubar itu yang lambang cinta itu, daun waru. Karena itu hati manusia itu sejak lahir itu bersih, teori tabula rasa itu. Tapi ketika orang sudah akil balik dan sudah
sudah kena beban yang disebut mukallaf, maka ketika dia melakukan dosa sekali saja, ngerasanin orang atau hasut atau apa, itu lalu nempel di hati yang bersih itu, plek, jadi kotor, sak noda. Nanti lagi matamu dosa lagi 1, plek, 2. Kalau sehari 10, besok lagi 10, akhirnya yang putih itu jadi hitam. Kalau sudah hitam, masih ditambahi lagi karena nggak pernah istighfar lagi, maka tambah lagi, sehingga menjadi lapisan kedua. Sampai kalau umurnya sudah sekian tahun, dosanya bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Kalau sudah berlapis-lapis, ini karaten. Kalau sudah karaten, ini teyeng. Karaten ya teyengen. Itu sudah sama sekali sulit melihat yang benar. Ini yang dalam Al-Quran dinyatakan fahiyakal hijaroti au asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, ini kalau orang taubat, baru kalau orang itu beribadah, berzikir, bersedekah dan sebagainya, lalu mereteli itu artinya berkurang. Sekarang pojokan hilang, besok lagi tengah hilang. Nah, kalau sudah sering ditaubati, dizikiri, di sholat sunati, di sini bahkan bersih, kayak kaca yang suka seringkali dilap. Di sini bersinar, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi mayyasha. Ini semua yang terjadi di sekitarnya itu memantul di ini, memantul di sini. Nah, orang yang suka membersihkan dengan cara itu namanya sufi. Tidak pernah ngerasain orang menyendiri zikir itu. Nah, kalau orang yang punya ilmu lain, jadi aulia itu memang seringkali tidak bercampur dengan manusia untuk membersihkan dirinya sendiri. Kalau ulama berbeda. Ulama itu mesti campur kepada orang, karena berhubungan dengan politik, berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan pengajian, maka seringkali berbuat dosa. Tapi walaupun berbuat dosa, yang kotor tadi juga cepat hilang. Karena nur tadi itu diibaratkan ilmu itu diibaratkan air. Jadi karena airnya mengalir terus, maka kotoran itu lama-lama bisa jebol, bersih. Itu. Jadi dengan demikian, maka pendekatan ulama termasuk filosof dengan ini tujuannya sama, tapi cara yang ditempuh beda. Ini bersih hatinya karena memang tekun mengurangi perbuatan yang salah, tapi kalau ulama itu karena ilmunya tadi itu. Itu teori Al-As-Suhrawadi dalam pinggirnya kitab Ihya Ulumuddin. Kalau menurut saya, ini pandangan saya, memang manusia itu harus berikhtiar, tapi jangan terlalu liberal. Sebab kalau liberal itu, makanya dalam paradigma keilmuan saya, orang Islam itu seharusnya memiliki paradigma antroposentris yang dijiwai oleh teosentris kalau ingin maju. Sebab kalau teosentris itu ini untuk kebanyakan orang. Adapun orang yang kemudian ada makom tajrid itu nggak bisa dibicarakan secara umum. Sebab kalau tajrid itu ya dia nggak bekerja, nggak apa, tapi rezeki datang sendiri. Ada wali misalnya di tempat saya ada dulu, kita bertamu jam 3 malam, ternyata dikasih roti-rotinya anget seperti baru bikin. Dari mana itu? Bahkan ada di Popongan itu ada wali mau meninggal, cucunya itu sudah punya kehebatan juga, minta roti dari Mekah, didatangkan juga dari Mekah. Bagaimana caranya? Wallahu alam, itu urusan-urusan yang sifatnya tidak bisa dibicarakan lah. Itu tidak ilmiah, tapi terjadi. Itu makom kasaf namanya. Terima kasih, Bu. Jadi selama manusia itu biasa ya harus ada ikhtiar. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama akhiri kajian kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat doa ini, para wali Allah, para kekasih Allah ketika dihadapkan kepada hal yang membuat luka hatinya, mereka bangun di malam hari, di tengah malam, di sepertiga malam, dini hari, kemudian mereka membaca doa ini, di antara juga putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mafza'i inda kurbati wa ya gauthi inda shiddati ilaika fasi'atu wa bika astaghasatu wa bika luthu la aludhu bisiwak wa la atlubul faraja illa mink fa'aghithni wa farrij anni ya man yakbalul yasir wa ya'fu anil kathir ikbal minnil yasir wa afu anil kathir innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka imanan tubashiru bihi qalbi wa yakinan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtali wa raddini minal aishi bima qasamta li ya arhamar rahimin. Ya undati fi kurbati wa ya sahibi fi shiddati wa ya waliyyi fi ni'mati wa ya ghayati fi raghbati anta satiru awrati wal aminu rawati wal mukil wathrati faghfir li khati'ati ya arhamar rahimin. Wahai pelindungku dalam dukaku, wahai penolongku dalam deritaku, kepadamu aku berlindung, kepadamu aku mohon pertolongan, kepadamu aku mohon perlindungan, bukan kepada selainmu ya Allah. Aku hanya berharap kebahagiaan darimu. Tolonglah aku, bahagiakan aku. Wahai yang menerima orang yang sedikit ketaatannya dan memaafkan orang yang besar dosanya, terimalah aku orang yang sedikit ketaatannya dan maafkan aku orang yang besar dosanya. Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku bermohon padamu keimanan yang menyejukkan hatiku dan keyakinan, sehingga aku tahu bahwa musibah itu tidak akan menimpaku kecuali telah Kau tetapkan bagiku. Anugerahkan kepadaku ya Allah kesenangan dalam hati, dalam kehidupan dan penghidupan ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Wahai pelindungku dalam dukaku, wahai sahabatku dalam deritaku, wahai kekasihku dalam nikmat-nikmatku, wahai tujuanku dalam harapanku, Engkaulah yang menutupi semua rahasiaku. Engkaulah yang menenteramkan ketakutanku, Engkaulah yang maafkan ketergelinciranku. Maafkan aku ya Allah, wahai yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.